Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Kurniawan, NIM 2053-150-0085, kelas PJKR BE, mata kuliah perkembangan dan pertumbuhan fisik. Baiklah, mari kita memasuki materi, yakni hakikat perkembangan. Konsep psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan ini merupakan cabang dari psikologi. Nah, secara etimologi, psikologi berasal dari kata piste dan logos atau bahasa Yunani. Nah, piste berarti jiwa atau ruh, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi secara etimologis, psikologis adalah ilmu yang mempelajari jiwa atau ruh. Sedangkan menurut Watson pada tahun 1878 sampai dengan 1985, Konstam dan Palan 1984, Mires pada tahun 1996, Pildam 1996, dan tokoh-tokoh yang lain, bahwa dapat dijelaskan psikologi merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari perilaku. Karena perilaku yang dianggap lebih mudah diamati, dicatat, dan diukur. Baiklah, manfaat mempelajari psikologi perkembangan, yakni yang pertama, untuk mengetahui tingkah laku individu itu sesuai atau tidak dengan tingkat usia atau perkembangannya. Nah, yang kedua, untuk mengetahui tingkat kemampuan individu pada setiap fase perkembangannya. Yang ketiga, untuk mengetahui kapan individu bisa diberi stimulus pada tingkat perkembangan tertentu. Keempat, agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan dihadapi anak. Nah, yang terakhir atau yang kelima, khusus bagi guru, agar dapat memilih dan memberikan materi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan anak. B. Hakikat perkembangan. Pada dasarnya hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Nah, menurut Kartono dalam Sobur 2009, pertumbuhan sering dikaitkan dengan perubahan yang terjadi secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada diri individu dalam waktu tertentu. Nah, sedangkan perkembangan menurut Kartono dalam Sobur 2009 merupakan perubahan psikofosis sebagai dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar pada waktu tertentu menuju kedewasaan. Sementara itu, perkembangan menurut Yusuf 2009 adalah proses terjadinya berbagai perubahan yang bertahap yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan dan kematangannya, atau disebut dengan maturation, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik terhadap fisiknya maupun psikisnya. Sedangkan pertumbuhan menurut Yusuf 2009 berarti proses perubahan yang berhubungan dengan kehidupan jasmani individu. Sedangkan perkembangan berarti proses perubahan yang berhubungan dengan kejiwaan individu, di mana perubahan tersebut akan terwujud dan tingkah laku yang diamati. Nah, ada 4 istilah yang berkaitan, bahkan saling terkait pengertiannya. Yang pertama itu pertumbuhan, yang kedua itu perkembangan, ketiga kematangan, dan yang keempat yaitu perubahan. 1. Pertumbuhan atau growth. Pertumbuhan ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ialah suatu perubahan secara biologi yang dialami oleh makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran, baik volume, bobot, maupun jumlah sel yang bersifat irreversibel. Yang kedua, perkembangan. Nah, perkembangan ini dapat disimpulkan bahwa suatu gejala perubahan dalam fungsi dari organ-organ yang telah mengalami pertumbuhan tersebut. 3. Kematangan. Nah, kematangan adalah kemampuan untuk mengendalikan diri atau self-control dan tidak mudah terpancing oleh reaksi yang provokatif yang ditandai dengan 1. Bertahan untuk tidak impulsif, 2. Mengendalikan emosi atau rasa marah, frustasi, dan lain-lain. Yang ketiga, mampu merespon secara kalem
dalam situasi frustasi. 4. Mengendalikan emosi negatif dan bertindak secara konstruktif untuk mencari penyelesaiannya, mampu menenangkan orang lain di samping menenangkan diri sendiri. Yang keempat, perubahan. Secara garis besar, perubahan yang terjadi dalam perkembangan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu perubahan dalam ukuran besarnya, dan yang kedua perubahan dalam proporsinya, yang ketiga hilangnya bentuk atau ciri-ciri lama, dan yang keempat atau yang terakhir timbulnya atau lahirnya bentuk atau ciri-ciri baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama itu aliran nativisme. Nah, tokoh aliran ini adalah Schopenhauer. Menurut aliran ini, perkembangan organisme ditentukan oleh faktor pembawaan atau nativus. Nah, pendidikan tidak dapat diubah dan senantiasa berkembang dengan sendirinya. 2. Aliran empirisme. Salah satu tokoh aliran ini adalah John Locke yang mengembangkan teori tabula rasa. Menurut manusia bagaikan tabula rasa, yakni meja lilin putih. 3. Meja lilin putih bersih, belum tergoreskan apapun. 3. Aliran konvergensi. Tokoh aliran konvergensi ini adalah William Strand. Aliran ini meyakini bahwa baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan yang sama penting bagi perkembangan organisme. Prinsip perkembangan. Tujuan perkembangan adalah untuk menjadikan individu manusia dewasa yang mandiri. Nah, sedangkan prinsip-prinsip perkembangan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan tidak terbatas pada pertumbuhan secara fisik, namun mencakup rangkaian perubahan yang bersifat progresif, teratur, koheren, dan berkesinambungan. Nah, yang kedua, perkembangan selalu menuju proses diferensiasi dan integrasi. Yang ketiga, perkembangan dimulai dari respon-respon yang bersifatnya umum menuju khusus. Nah, yang keempat, setiap orang akan mengalami tahapan perkembangan yang berlangsung secara berantai. Yang kelima, setiap individu mempunyai tempo kecepatan perkembangannya sendiri-sendiri. Nah, yang keenam, di dalam perkembangan dikenal adanya irama atau naik turunnya proses perkembangan. 7. Setiap individu seperti halnya organisme lainnya memiliki dorongan dan hasrat mempertahankan diri dari hal-hal negatif seperti rasa sakit, rasa tidak aman, kematian, dan sebagainya. Yang ke-8, dalam perkembangan terdapat masa PK, yaitu suatu masa dalam perkembangan individu di mana suatu fungsi jasmani dan rohani dapat sembilan berkembang dan cepat jika mendapat latihan yang baik dan kontinu. Yang ke-9, perkembangan tiap-tiap individu pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan sejak lahir, tetapi juga oleh lingkungan. Selain apa yang dijelaskan di atas, terdapat pula beberapa prinsip lain tentang prinsip-prinsip yang menyertai di dalam pertumbuhan dan perkembangan. Sebagaimana berikut. Yang pertama, perkembangan melibatkan perubahan. Yang kedua, perkembangan lebih awal kritis daripada perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. 1. Perkembangan melibatkan perubahan. Nah, perkembangan diartikan sebagai deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. 2. Perkembangan awal lebih kritis dari perkembangan selanjutnya. Sebuah kenyataan menunjukkan bahwa bertahun-tahun pertama sekolah merupakan saat yang kritis bagi perkembangan anak. 3. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Jadi perkembangan fisik dan mental sebagian besar berasal dari proses kematangan intrinsik dan sebagian berasal dari latihan dan usaha individu. Proses kematangan intrinsik adalah terbukanya karakteristik yang secara potensial ada pada individu yang berasal dari warisan genetik. Belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Sebagai contoh, anak yang mempunyai tatanan saraf dan otot yang superior akan mempunyai bakat, tapi kalau tidak ada kesempatan berlatih dan bimbingan yang sistematis, anak itu tidak akan dapat mengembangkan potensi yang akan dimilikinya. Belajar dapat dibagi menjadi dua, yakni pertama imitasi atau individu secara sadar meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang kedua, identifikasi atau sebagai suatu usaha individu untuk menerima sikap Nilsi
motivasi, dan perilaku orang yang dihormati atau dicintai. Terima kasih. Mungkin ini yang sempat saya bawakan pada materi hakikat perkembangan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.